Pembangunan infrastruktur penanda Bali era baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Cooke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang pakar dari kampus, Bapak Dr. Wayan Rideng SH. Ya, betul Pak ya? Ya betul, Pak Made. Beliau adalah dosen prodi, doktor, ilmu hukum Universitas Warmadewa. Betul ya. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu Pak Made. Pak Rideng, apa kabar Pak Rideng? Rahajang Astokare, senantiasa diberikan kesehatan. Syukurlah. Sebagai pakar dari satu kampus yang cukup terkenal di Bali, saya ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh Pak Gubernur Wayan Koster mengenai 44 tonggak peradaban pertanda Bali era baru. Jadi baru-baru ini beliau berpidato di Art Center menyambut tahun baru di hadapan seluruh rakyat Bali, bahkan itu banyak yang hadir. Saya lihat penuh panggung terbuka Art Centernya. Beliau mengatakan ada 44 tonggak peradaban pertanda Bali era baru itu. Menurut Bapak sebagai pakar hukum, apa yang dimaksud oleh Pak Gubernur ini? Baik, terima kasih Pak Made. Pemirsa masyarakat dimanapun berada, mensyukuri dengan kita sudah melewati masa-masa sulit dengan virus COVID, kemudian ketahanan pangan. Di tahun 2023 ini senantiasa kita membuka lembaran baru dengan semangat baru, tentu diinspirasi oleh sebuah kebijakan-kebijakan yang berpihak dalam upaya untuk pensejahteraan masyarakat Bali. Betul. Tentu kalau kita cermati masa atau periode dari Bapak Gubernur yang sudah berjalan sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? Ya 4 tahun kalau 2023 nanti berakhir. Kita memberikan sebuah apresiasi dari dunia pendidikan. Tentunya di sini ada sebuah kebijakan-kebijakan yang memiliki nuansa edukasi dan memberikan sebuah semangat dalam kerangka kita bermasyarakat. Tentu dari dunia kampus mencoba, kalau yang dimaksudkan dari beberapa kata coba pemaknaan 44 tonggak peradaban dalam menuju era baru, kami dari lembaga melihat ada sebuah kebijakan-kebijakan yang menyeluruh, yang komprehensif, yang digaungkan, yang dikuatkan, yang dilahirkan dalam kerangka untuk pemberdayaan, penguatan dalam berbagai bentuk peranata. Jadi kelembagaan-kelembagaan yang ada Pak, yang selama ini tidak tergarap, jadi dilihat hanya tidak secara memberikan optimalisasi hanya sebelah mata, tetapi itu memberikan semua manfaat lebih. Kalau kita lihat pencapaian yang dimaksud 44 tonggak Pak peradaban itu adalah kita melihat ada 44 tonggak kebijakan yang dituangkan melalui penguatan dari aspek hukum adalah berupa penerbitan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah produk hukum daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Oh gitu. Jadi produk itu berupa apa saja? Ya, kebijakan-kebijakan itu kalau kita melihat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam konteks ini yang diatur berdasarkan katakanlah Undang-Undang Nomor 12 2011 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019
yang juga dikuatkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 menyangkut terhadap produk hukum daerah. Pertama adalah peraturan daerah, yang peraturan daerah ini secara bersama-sama itu dibahas bersama DPRD. Nah, itu. Tapi ada perda itu harus dengan DPR. Ya. Kalau dengan pergub itu aturan teknis merupakan kebijakan atas kewenangan yang dimiliki oleh gubernur dalam rangka membuatkan kebijakan-kebijakan tanpa adanya pelibatan pembahasan oleh DPRD. Demikian juga dalam efektivitas karena kebutuhan tertentu Pak Mandi, gubernur dengan kewenangannya mewakili pemerintah sebagai kepala daerah itu dapat menerbitkan surat edaran. Yang terbaru katakanlah ogoh-ogoh, pengaturan tentang ogoh-ogoh, banyak surat edaran yang diterbitkan dalam kerangka memberikan tatanan yang selama ini belum pernah dibuat. Kalau ini dibuat melalui perda dan pergub sangat lama Pak. Padahal kegiatannya sudah berjalan Jadi ada perda, peraturan daerah, ada pergub, peraturan gubernur, ada surat edaran gubernur. Jadi anunya begitu ya. Ya penjenjangannya jenjangnya seperti itu. Dan pembedanya Pak Mandi, kalau itu perda dapat mengatur sanksi pidana untuk lebih efektif Pak. Efektif itu kan orang mau mentaati, mau mematuhi. Betul. Bagi yang tidak mentaati dapat dikenakan ketentuan sanksi pidana, kalau itu penjara maksimal 6 bulan Pak, kalau itu denda maksimal 50 juta. Sedangkan kalau peraturan gubernur sanksinya berupa sanksi administrasi Pak. Oh gitu. Itu pembedaannya. Perda itu memang maksimal hanya 6 bulan. Iya 6 bulan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Oh gitu. Ya. Jadi ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya itu. Ya. Boleh saya tahu mengenai klasifikasi perda, pergub dan surat edarnya, ada klasifikasi mungkin menyangkut bidang apa dan sebagainya kira-kira. Tentu kalau kita sehingga jumlahnya 44 itu. Kalau kita cermati Pak Mandi, tentu di sini kita melihat ada beberapa hal yang menjadi penguatan. Misalnya tentang meliakan dan memajukan desa adat. Perda Desa Adat nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Kemudian hari penggunaan busana adat Bali itu berupa peraturan gubernur. Karena teknis sifatnya. Jadi peraturan gubernur ini lebih mengutamakan adanya kesadaran dari individu terhadap saya menggunakan busana Bali adalah pelestarian dan saya lebih pede dan hubungan dengan Tuhan kok saya lebih dekat, lebih hikmat gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan si pandu beradat Pak. Sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Ini kan juga sudah di launching. Kemudian juga berkaitan dengan pergub memuliakan bahasa, aksara dan sastra Bali Pak Madi. Itu yang ada. Kemudian juga menciptakan keyboard aksara Bali Pak berupa pergub itu. Huruf Bali. Ya, huruf Bali. Yang selama ini anak-anak muda, anak-anak milenial itu barangkali kurang paham. Kemudian juga memuliakan keluhuran warisan budaya Bali. Jadi ini banyak sekali sebenarnya yang oleh Pak Gubernur membuat tatanan-tatanan termasuk misalnya menyangkut terhadap perda tentang misalnya babde usaha paduan desa adat, penguatan perekonomian adat Bali, kan itu misalnya. Kemudian juga berkaitan dengan pesona adat Bali, ini merupakan pergub Pak Made. Pesona Bali. Kemudian juga pergub tentang bulan Bali Bung Karno, bulan Bung Karno. Kemudian juga berkaitan dengan perda pelayanan kesehatan tradisional Bali. Tentang usada itu Pak Madi. Usada. Karena di Bali Pak Madi, menurut beberapa lontar atau prasasti, semua tumbuh-tumbuhan yang di Bali yang dikenal dengan tanaman Bali lokal bumi Banten, bumi Banten itu digunakan satu untuk persembahyangan, yang kedua bisa dipakai untuk penghijauan serta usada, pengobatan herbal. Ini sebenarnya kalau kita betul-betul mencermati, Bali itu sebenarnya betul-betul dikatakan sebagai pulau sorga. Semua tumbuh-tumbuhan, semua bentuk apapun memiliki sebuah magnet tersendiri, aura dalam rangka misalnya menghidupkan pariwisata, mendorong semangat hidup
ini banyak sekali Pak, seperti aksara Bali itu kan sesuatu yang sangat seni sekali. Karena kita jarang untuk menjamah, seolah-olah menjadi sulit Pak Bali. Oh gitu ya. Nah barangkali terobosan-terobosan ini yang banyaknya sekitar 44 produk hukum daerah yang diterbitkan atas kepemimpinan Pak Gubernur Wayan Koster, kita sentiasa sebenarnya bisa mempersandingkan dengan daerah-daerah lain. Dapat pengakuan Pak dari pemerintah pusat karena demikian produktifnya daripada pembuatan kebijakan berupa regulasi. Namun di satu sisi tidak saja hanya regulasi itu mejeng, tetapi mampu diimplementasikan. Nah ini yang penting. Yang penting kan implementasi tatanan pelaksanaannya. Ini yang penting. Oleh sebab itu dalam tatanan pelaksanaan Bapak Gubernur mendorong adanya partisipasi atau peran serta masyarakat seluas-luasnya dalam berbagai bentuk yang mungkin dikira yang namanya stakeholder. Nah, ini harus dioptimalkan. Oleh sebab itu jangan sampai kita terlalu jumawa mengatakan Bali sebagai pulau surga tapi masih banyak kelihatan yang neraka. Kan kontradiktif Pak. Betul. Nah, oleh sebab itu dengan penguatan 44 produk yang merupakan tonggak dalam rangka peradaban menuju era baru, ini senantiasa jangan sampai hanya sebuah simbol dan produk saja, tidak diimplementasikan, tidak ditopang, tidak didukung. Nah ini barangkali motivasi penguatan mendorong dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Bali yang unggul Pak. Kita bagian daripada masyarakat Bali yang memiliki keunggulan pembeda dengan masyarakat lain. Tentu kita tidak bermaksudkan hal-hal lain yang mendiskriminasi, tidak. Tapi ini menjadi sebuah bukti. Bayangkan Pak Made, seni dan budaya itu kan seantero Nusantara semua memiliki wilayahnya seni dan budaya. Tetapi begitu tersohornya seni budaya Bali. Bahkan sekarang Pak Gubernur melalui beberapa penerbitan penguatan kebijakan semakin memperkuat, memberikan pengayoman, memberikan pelindungan. Ini sesuatu yang barangkali saya melihat dari dunia kampus mencoba betul-betul kepemimpinan itu memberikan peran serta dalam rangka bagaimana semua stakeholder dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh Bali ini digarap, diberikan wadah. Sehingga Bapak Gubernur sebagai fasilitator, tetapi kuncinya dalam masyarakat Bali semua. Ramu Bali. Intinya semua. Begini saya lihat Pak Ridang. Jadi Gubernur sebelum bertindak, beliau membuat tatanan peraturan dulu ya. Betul. Jadi ada regulasi. Jadi atas regulasi yang dibuat itulah beliau geraknya lebih leluasa. Jadi berdasarkan aturan. Kan begitu harus mungkin begini, Pak Made. Itu perlu dijelaskan kepada masyarakat awam terutama. Karena begini, masyarakat pemirsa yang saya banggakan, kalau kita lihat melalui pewayangan, kadang-kadang kalau sebuah kebijakan tanpa ada aturan, itu nanti dikhawatirkan ada penyalahgunaan, kewenangan, abuse of power dalam konteks hukum. Oleh sebab itu Pak Gubernur senantiasa dalam rangka implementasi kebijakan paling tidak membuat desain dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan dasar kewenangan yang dimiliki. Sehingga nanti tidak melebar atau lepas daripada regulasi. Apalagi bentuknya dalam bentuk perda yang sudah bersama-sama dibahas bersama wakil rakyat yang duduk di DPRD. Baik teman-teman sekalian, saudara-saudara yang kami banggakan, kita akan mengalih ke narasumber yang satu lagi, Bapak Dr. Iwayan Kastawan, dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udaya. Om Swastiastu Pak Kastawan. Om Swastiastu Pak Made. Iya. Seperti yang saya tanyakan juga kepada Pak Ridang tadi, Pak Kastawan. Pak Gubernur baru-baru ini menjelang tahun baru mengatakan ada 44 tonggak peradaban pertanda Bali era baru. Karena Bapak dari Fakultas Teknik, kira-kira dari 44 peradaban baru itu, di mana Bapak ketahui bermanfaat bagi masyarakat Bali.
Bapak kan juga saya lihat terlibat dalam beberapa proyek dan lain sebagainya. Barangkali bisa Pak jelaskan sehingga masyarakat kita pahamlah apa yang dimaksud dengan 44 peradaban ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat bagi para pemirsa ya, pendengar daripada podcast dimanapun berada. Ya, terkait dengan visi ya. Jadi Bapak Gubernur Nangun Satkerti Loke Bali, ya mungkin kita sudah sering mendengar. Ya, sering. Apa itu Nangun ya? Nangun itu membangun. Ya, Nangun Satkerti ya, Kerti itu kesejahteraan, Loke itu tempat, Bali. Jadi membangun inti-inti sumber-sumber kesejahteraan di Bali. Nah, itu dijabarkan dalam 22 misi. Nah, kalau sekarang kita kilas balik dari awal sampai saat ini, itu sekitar 4 tahun 4 bulan. Betul. Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, sehingga 44 tonggak ya, penanda peradaban Bali era baru. Dan dalam perspektif, itu tentu di visi misi itu ada skala demi skala. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, itu lebih ke skala kan. Skala ya betul. Tapi tidak terlepas dari unsur-unsur yang niskala. Karena niskala itulah yang utama kan gitu. Nah, infrastruktur itu kalau kita kaji itu lebih kepada sarana prasarana terkait dengan bagaimana pengembangan atau pembangunan Pulau Bali ya. Nah, itu dalam perspektif terintegrasi, komprehensif, hulu sampai dengan hilir. Nah, tentu dalam tonggak peradaban itu ya ada 44 apa yang telah disampaikan ke masyarakat Bali dalam pidato akhir tahun. Nah, kalau kita bicara dari hulu ada program. Betul. Yaitu penataan kawasan suci ya, perlindungan kawasan suci Pura Besakih. Nah, kalau kita ketahui ya Besakih juga sebagai the mother temple. Jadi pusat daripada pura-pura di Bali ya. Jadi kalau dalam Dewata Nawasanga, Ista Dewata, jadi Besakih sebagai pusat ya dari beberapa pura Kayangan Jagat yang ada di Bali. Dan kita ketahui di Besakih dalam setiap upacara, kalau sebelumnya itu kan para pemedak dari seluruh Bali bahkan dari seluruh Nusantara datang ke Bali, yang mana kalau di sebelum kita nyampe pura sudah menemukan berbagai ya kemacetan, kekroditan, pedagang dan sebagainya. Nah, lewat penataan kawasan pelindungan kawasan suci Pura Besakih itulah dicoba untuk menata sehingga kita dalam melakukan persembahyangan lebih kusuk, lebih gini, sehingga itu pun tentu tidak mudah ya. Kita membangun sesuatu itu pasti ada pro, ada kontra. Rua binede. Rua binede itulah akhirnya melahirkan keseimbangan. Nah, tetapi di balik semua itu ya kita sebagai Kerama Bali ya mesti mendukung ya apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah sebagai guru wisesa. Memang ada kritikan-kritikan mungkin terkait dengan hal-hal. Nah, itu sebagai suatu penyeimbang sehingga kita dalam melakukan pembangunan juga sadar bahwa alam manusia Bali dan kebudayaan Bali mesti kita lihat dalam bingkai yang menyeluruh, holistik gitu. Tidak bisa kita lepaskan alam lalu kita bicara tentang manusia, tetapi semuanya dalam satu kesatuan, framework thinking. Nah, kalau sekarang kita di Besakih ada parkir, nanti parkir mungkin saat ini didesain ya oleh arsiteknya sebagai sesuatu yang mungkin nanti menjadi pusat sarana parkir untuk pemuda
yang juga udah diperhitungkan berapa banyaknya, sehingga seperti itulah bangunannya. Mungkin di beberapa sisi ya ada berbagai perubahan ya. Tentu perubahan itu ke depan ya apapun yang kita lakukan mungkin ada kurang lebihnya, sehingga yang kurang kita improve lagi, kita sempurnakan. Nah, selain itu kita juga ada penataan Margi Agung ya, Margi Agung, lalu ada juga Bencingah. Jadi para pedagang dulu yang banyak dari Krama Besakeh ya. Nah, itu juga udah ditempatkan, diberikan tempat yang representatif, nyaman dan sebagainya. Jadi memperhitungkan hal-hal yang untuk kebaikan kita semua. Saya kira Besakeh sudah kita ketahui lah bahwa akan ada penataan yang luar biasa ya. Yang luar biasa saya lihat. Selain itu apa Pak Kastawan? Nah, selain Besakeh tentu memang di era Bali Baru ini berbagai program masterpiece ya. Masterpiece. Jadi sesuatu yang luar biasa. Mulai dari hulu ke hilir. Tadi itu kan di hulu kita berangkat dari Parahyangan di gunung. Nah, sekarang di dataran. Nah, dataran ini kalau kita bicara tempat hidupnya Krama Bali, tempat bermukimnya, dan kebetulan sekarang di delta daripada Tukadunda. Kalau ya di Gunaksa itu dibangun pusat kebudayaan Bali. Nah, apa itu pusat kebudayaan kan? Itu menjadi diskursus yang menarik. Apakah kebudayaan Bali yang tersebar di 9 kabupaten kota, kalau kita pusatkan bagaimana jadinya yang di tempat? Nah, ini tentu sudah dikaji ya. Jadi apa yang akan kita tampilkan di pusat kebudayaan adalah suatu puncak daripada budaya-budaya di masing daerah untuk bisa dilihat. Karena kalau kita bicara kebudayaan, tentu sebagai manusia juga terkait dengan ruang dan waktu. Nah, kalau orang misalnya di Bali, generasi kita lah ya, anak-anak kecil, sekolah, kalau dia keliling Bali mungkin menghabiskan banyak waktu. Tapi ketika ada di pusat itu, sebagai sarana edukasi akan sangat membantu untuk mengenalkan secara lebih dini dan komprehensif apa sih kebudayaan Bali dengan berbagai layar-layar periodisasi daripada kebudayaan, mulai dari prehistorical period ya, zaman prasejarah sampai zaman sejarah masuk kita sampai zaman milenium dan hidup kita kini. Sehingga jadi semua akan ditampung di pusat kebudayaan. Iya, tentunya. Kebudayaan itu adalah yang kita akan perlihatkan tonggak-tonggak pencapaian ya, puncak daripada kebudayaan di masing-masing kabupaten kota, sehingga budaya Bali itu ini gitu. Tidak, kalau sekarang kita hanya mengenal mungkin turunnya di Ngurah Rai. Yang dikenal mungkin gaya bebadungan, misalnya kayak seperti arsitektur. Kalau di sini kita nanti ada arsitektur gaya Bali Timur, arsitektur Bali Barat, Selatan, Utara, dan Tengah, sehingga komprehensif, holistik. Nah, itu yang bisa memberikan satu knowledge, ilmu pengetahuan terkait dengan perundagian kita di Bali, yang mana selama ini kan dikenal sebagai sesuatu yang masih terjaga, terlestari di Nusantara. Dan tentu itu kita sampaikan juga tidak hanya pada masyarakat Bali, itu juga masyarakat Nusantara dan tentunya dunia. Sehingga Bali itu punya posisi yang sangat penting di muka bumi ini. Gitu. Nah, itu di dataran. Lalu di laut kita punya program Segitiga Mas, pelabuhan Segitiga Mas. Ada pelabuhan di Sanur, pelabuhan di Sampalan, Nusa Penida, lalu ada pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Nah, ini tentu konektivitas antara Bali dan 3 pulau, 3 nusa di Kabupaten Kelungkung itu semakin baik karena ya potensi yang luar biasa ke depan. 3 nusa itu sebagai daya tarik wisata alam
khususnya bahari yang luar biasa gitu. Nah selain itu ada lagi yang masterpiece terkait dengan konektivitas, ada shortcut ya yang menghubungkan, yang mempercepat pencapaian dari selatan ke utara. Nah ini shortcutnya udah dibangun 5, 6, 7, 8 ya sampai 9, 10 ya bahkan sampai 12 gitu. Jika itu selesai semuanya. Nah itu tentu mempercepat jarak ya. Waktu tempuhnya lebih cepat karena jarak selama ini kan ya 3 jam setengah. 3 jam setengah itu bisa kelak ya. Kelak. Nah selain itu juga di shortcut itu kita sekarang ada masterpiece lagi yang paling fenomenal ya dan monumental itu Turiya Pada Tower. Tower. KBS 6.0 ya. Itu. Nah ini tentu tower ini salah satu bangunan ya untuk pemancar televisi digital. Jadi perubahan dari analog ke digital. Karena selama ini kita ketahui di Bali Utara itu masyarakat untuk mendapat siaran TV itu sangat terbatas, bahkan menggunakan parabola. Nah, dengan adanya menara ini nanti ya dari pemancar televisi semakin lebih baik ya, mengcover area dari Singaraja ya, yang lalu sampai ke Gilimanuk bahkan ya itu. Nah mungkin di timurnya belum karena ada pegunungan untuk ke Buleleng kawasan bagian timurnya ya. Nah, ini ada berbukit tentu ke depannya ya program-program pasti akan lebih ditingkatkan sehingga masyarakat Bali bisa mengakses. Di samping itu nanti di Turiya Pada Tower juga dilengkapi dengan fasilitas seperti misalnya restoran putar, ada planetarium, lalu ada tempat convention dan sebagainya, dan itu bisa seperti Silicon Valley di US dan itu menjadi Bali Silicon Valley. Jadi untuk kita mengembangkan ya Kramo Bali dalam konteks kemajuan teknologi, khususnya bagaimana KBS 6.0 Bali Smart itu. Jadi kalau di Klaus Schwab, Direktur Economic Forum mengemukakan 4.0 revolusi industri 4.0, lalu di Jepang Society 5.0, Bapak Gubernur Wayan Koster dengan KBS 6.0 itu lebih lagi lebih hebat lagi gitu dalam perspektif bagaimana kita frame ya rethinking kembali bagaimana kita membangun dari awal sampai kini sehingga manusia pun terbaca revolusi peradabannya seperti apa gitu. Oke, saya ingin bertanya begini Pak Kastawan. Dari sejumlah proyek yang dibangun Pak Gubernur selama 4 tahun 4 bulan ini, banyak proyek ya, Pesake, pelabuhan, pusat kebudayaan, shortcut, Turiya Pada Tower, juga mungkin renovasi benua dan sebagainya saya pernah lihat. G20 juga. Oke. Sejauh mana Pak sebagai orang akademisi ya, sejauh mana beliau melibatkan pakar-pakar dari Bali Pak? Jadi sebab ini semua beberapa biaya datang dari pusat soalnya. Siap. Begini. Terkait dengan membangun ya. Proyek-proyek masterpiece tentu inline, sejalan dengan berbanding lurus dengan biaya yang dibutuhkan. Ya betul. Nah terkait dengan keterlibatan SDM Kramo Bali, beliau sangat respect ya, sangat concern untuk perhatiannya luar biasa. Jadi melibatkan Kramo Bali mulai dari ya pekerjaan yang paling dasar ya paling dasar dari bawah sampai dengan yang sifatnya soft skillnya dari hard skill ke soft skill diupayakan Kramo Bali sebesar-besarnya. Nah, tentu ini menjadi tantangan buat Kramo Bali untuk bisa lebih mengimprove, lebih meningkatkan kompetensi skill. Nah, karena proyek-proyek itu atau program pembangunan itu ya
sebisa mungkin ya melibatkan kerama Bali. Tapi kalau tidak, tentu kita akan mencari kerama di luar Bali, ya Indonesia. Sifatnya gitu. khusus kan? Yang itu sifatnya ya khusus tentunya, karena ketidakadaan tenaga di Bali sendiri. Oh, gitu ya. memang tidak ada. Itu banyak yang mungkin masih. Nah itu kan menjadi tantangan kita untuk ke depan untuk ya meningkatkan kompetensi kerama Bali. Iya, baik. Kita kembali ke Pak Beridang, Pak. Kembali ke Pak Beridang. Ada tanggapan? Ya, ada. Silakan dulu. Sebelum saya tanya. Sebelum nanti Pak Madid, ada sebuah kebijakan yang sensasional dan fenomenal. Apa yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Kastawan itu, beliau sudah sedini mungkin itu berpikir bagaimana merupakan sebuah grand design dalam sebuah kebijakan. Itu kita lihat daripada pembangunan Bali itu melalui semesta berencana dan satu tata kelola, ya, satu manajemen, satu komando. Ini apa? Bali ini kecil. Kalau kita parsial, Pak, kabupaten-kabupaten tidak sinkron, tidak sinergi, saya pikir akan membawa masalah terhadap akselerasi ya pembangunan. Artinya Pak Gubernur sudah memberikan dari awal semacam pemikiran bagaimana kita membuat pola-pola yang tadi disampaikan melalui sebuah grand design pengaturan melalui apa yang dibuat di dalam visinya beliau itu. Itu tambahan. Saya lanjutkan Pak Ridam. Saya lanjutkan. Dari 44 tonggak itu artinya dari 44 pergub peraturan daerah dan surat edaran itu. Kira-kira yang belum maksimal itu yang mana ya? Bidang-bidang mana? Barangkali Pak bisa jelaskan itu. Menurut pengamatan sebagai akademisi nih Pak. Betul. Sebagai akademisi. Tentu kita melihat Pak Madi. Pertama bagaimanapun Bali tidak bisa dilepaskan daripada keberadaan desa adat. Nah, oleh sebab itu kita tahu dulu sebelum adanya Perda nomor 4 2019 itu desa adat belum sebagai subjek hukum. Sehingga tidak mampu berbuat maksimal berkaitan dengan apa yang bisa dia perankan. Itulah. Dengan demikian, Perda ini memberikan sebuah nilai tersendiri dan strategis dalam upaya mendorong dukungan masyarakat atau kerama Bali dan juga posisi tawar daripada desa adat dalam rangka untuk berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembangunan yang dulu sepertinya sia-sia karena belum sebagai subjek hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa berkaitan dengan dari implementasi desa adat, terwujudnya dinas pemajuan masyarakat adat yang mewadahi, yang melayani desa adat. Karena apa? Di Bali itu ada 1.493 desa adat, namun desa dinas dan kelurahan 778. Ironis kan? Kok desa dinas ada dinas yang mewadahi, tetapi desa adat yang nilainya lebih besar belum ada. Jadi beliau Bapak Gubernur dan lebih tua lagi. Lebih tua. Ada historis. Barangkali tua. Perdebatannya kalau saya tahu orang hukum itu desa pekraman atau Banu itu sebelum Indonesia merdeka ada itu. Nah, ada berapa lagi penguatan Pak tentang sekarang katakanlah Bubda. Bubda merupakan turunan daripada Perda Desa Adat. Kemudian juga rencana penguatan tentang LPD yang selama ini barangkali mohon maaf ada sisi kelemahan SDM-nya, pengawasannya. Sekarang makin diperkuat. Nah, ini poin penting yang kita cermati, sesuatu yang fenomenal. Dan saya pikir bagi saya orang kampus selama ini sering membaca referensi seperti sebuah mimpi. Nah, oleh sebab itu ada beberapa pakar, para guru besar yang sering kita diskusi mengatakan kalau masalah desa adat dibuka dengan kebijakan turunannya 1.000 kita dapat substansi untuk kita coba tulis, untuk kita analisa. Ini kekayaan yang tidak ada duanya. Pak Kastawan, saya terima celutukan sebetulnya di masyarakat ya. Barangkali bisa Pak jelaskan sebagai akademisi arsitektur lah. Banyak masyarakat bangga dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Gubernur kita, ini infrastruktur ini. Tetapi dia melihat, ini tanggapan masyarakat, dia melihat
sumber daya manusia kita belum maksimal disentuh gitu maksudnya. Belum maksimal disentuh. Mengenai wawasan kebangsaannya, mengenai etika, dan apalagi di sekolah-sekolah tidak ada pelajar budi pekerti sekarang ya. Kalau menurut Bapak sebagai ya orang teknik itu bagaimana penilaiannya? Orang teknik dan orang seni Pak Mandi. Ya, orang seni juga. Cukup menarik ya, pertanyaan ini. Karena saya sendiri, Pak Gub menempatkan saya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya gitu kan. Kalau kita bicara tadi yang menarik, kalau bicara adat, kita selalu bicara benteng pertahanan Bali, yaitu terletak di desa adat. Ya. Nah, adat ini sekarang sudah diperkuat apa yang disampaikan tadi sebagai subjek hukum. Tentu dalam adat itu ada krama, ada parhyangan, perikayangan, lalu ada juga palemahan ya. Nah, terkait dengan kraman ya. Ini tentu bicara manusia Bali itu punya rentang evolusi yang panjang. Nah, kalau sekarang saya ingat waktu saya ketika masih sekolah dasar, saya dapat mata pelajaran PMP misalnya, Pendidikan Moral Pancasila. Itu sangat bermanfaat, penting sebenarnya menurut pandangan saya, karena waktu itu bagaimana Pancasila ya diajarkan mulai dari sekolah dasar ya. Bahkan kalau sekarang ironis gitu, bahkan anggota dewan tidak hafal Pancasila. Iya kan? Konyol ya. Mohon maaf ini ya. Tidak hafal lagu Indonesia Raya. Itu dalam beberapa kasus viral ya di seorang anggota dewan di beberapa tempat, bahkan juga ini ya masyarakat gitu. Seharusnya ya Pancasila itu udah menjadi jiwa ya. Menjadi gini dalam berperilaku kita berkarakter bagaimana kalau dulu ada 36 butir. Ya, betul. Zaman P4. Zaman P4 itu luar biasa sebenarnya. Terus ada budi pekerti. Nah, budi pekerti. Di sini itu saat ini tentu itu kembali ke kurikulum. Kalau saat ini saya lihat anak-anak dari tingkat dini ya, usia dini itu dari TK, PAUD sampai dengan SD, dibebani untuk menyelesaikan ya kompetensi yang luar biasa berat. Seharusnya mereka kan bermain dan belajar gitu kan. Nah, di sanalah di dalam bermain itu kita sisipkan hal-hal yang sifatnya etika, susila. Jadi bagaimana kita membersihkan halaman, nyapu nih, bersihin kelas sama-sama. Kalau sekarang ya cleaning service. Ada waker. Ada waker, sampah buang-buang aja kan gitu ya. Nah begitu juga dengan alam, bagaimana kita dulu mencintai, menyiram ya. Karena kan ada interaksi antara kita dengan tanaman. Kalau sekarang enggak nih. Pakai selang Pak. Pakai udah otomatis. Otomatis. Terus terkait dengan kehidupan sesama. Sekarang semua orang ini sibuk dengan ini. Orang yang dekat itu jadi jauh, yang jauh itu jadi dekat. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang berbalik dengan apa yang kita alami sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan, ya perubahan itu abadi ya. Oke, kita state perubahan abadi. Tetapi apakah karakter perilaku mesti juga berubah kan gitu? Apalagi nasionalisme gitu. Ini kayak suatu anomali gitu. Pencapaian yang luar biasa dalam satu bidang misalnya teknologi, tetapi akan bisa mematikan struktur fundamental gitu. Ini yang perlu disadari. Kalau kita bicara terkait dengan elemen-elemen kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan Kuncharaningrat itu dari teknologi sampai dengan religi sebagai satu piramida gitu. Ya gitu. Nah, kalau ini teknologi oke deh, petani sekarang di sawah
menghubungi temannya pakai handphone tidak akan merubah karakter. Tapi ketika sampai di puncak, di religi itu udah akan merubah semuanya. Karena di sana juga di bawahnya ada organisasi tata sosial masyarakat. Nah, saat ini tentu paradigma cara berpikir kita itu yang mungkin perlu kita rethinking kembali, pikirkan kembali. Ya. Goal kita kemana nih? Ya kan? Kita itu dari mana bergeraknya? Harus jelas nih, prinsip-prinsip yang tidak boleh berubah gitu untuk mencapai goal itu. Nanti dulu Pak, saya potong sedikit. Pak Gubernur kalau tidak salah pernah saya dengar ada apa istilahnya tata titi. Betul. Kehidupan masyarakat Bali. Itu kan sudah mau kembali sesuai. Itu gimana itu penjabarannya? Menarik banget. Inilah kelanjutan daripada adat. Tentu ada tata titi tadi itu. Jadi bagaimana kalau kita di Hindu Bali ini percaya dengan Pancasrada, ya kan? Ada tatwa, ada susila, ada ritual, punarbawa atau reinkarnasi dan moksha. Nah, ketika kita dulu agama Hindu di Bali ini kan ya mulai gitu kan ya. Itu dari leluhur gitu kan. Nah, ini mesti kita juga warisi dan pegang teguh gitu. Karena sekarang kan fenomena-fenomena ya yang terjadi. Tentu kembali ke tata titi itu bagaimana kita berkarakter, berkepribadian ya Bali. Bali itu yang mana nih? Makanya genuine Bali, Pak Gubernur, autentisitas. Yang mana autentik Bali itu? Nah, mesti kita paham ini bersama mulai dari kita ajarin dari dasar sampai dengan perguruan tinggi atau bahkan orang-orang yang udah tua sekalipun gitu kan, mesti paham nih Bali itu yang unik ini, yang didasari oleh kekhasan, adat, budaya. Harus pegang teguh. Banyak hal-hal yang sifatnya perilaku, tata titi yang bersumber dari kehidupan kita sehari-hari di Bali. Misalnya kayak pohon deh. Pohon kita setiap hari nyesise, ngejot. Setelah terus kita secara sederhana banget gitu, hubungan itu interaksi itu. Oh ini kita gini, sebelum kita. Nah, kalau mungkin dalam perspektif yang lain, itu mungkin konyol gitu. Tetapi afirmasi positif dari alam, itu yang luar biasa kalau dalam konteks keilmuan. Ternyata afirmasi itu yang terus disampaikan pada suatu benda mati akan terjadi hubungan. Nah, hal-hal unik itu yang mestinya kita gali ini, kita ajarin kembali. Dan ini hilang gitu. Jadi reposisi kita dalam mencapai Bali yang mungkin di 100 tahun Indonesia merdeka nih, 2045. Bagaimana gitu. Dan itu semua sudah dikaji secara komprehensif di dalam peradaban Bali era baru. Jadi ini baru starting point-nya. Belum gininya, ini masih panjang sehingga belum kelihatan betul-betul itu. Mesti perlu dilanjutkan lagi ya. Benar-benar Bali itu yang 2045 itu Indonesia Nusantara ini akan menjadi Trisakti Bung Karno itu berkarakter, mandiri dan berdaulat. Gitu. Jadi sebenarnya sudah luar biasa saya lihat dalam perspektif keilmuan dalam konteks akademis apa yang dikaji, disiapkan di kita saat ini ikut kebetulan itu 4 tahun 4 bulan ini luar biasa. Kalau ini benar-benar menjadi sesuatu yang dipedomani, ini adalah suatu sistem yang sifatnya harus dilanjutkan gitu.
Seperti itu. Oke. Saya kembali Pak Ridang, Pak. Mungkin ini kena waktu juga. Kita tanyakan yang terakhir barangkali. Biar yang real saja Pak. Dampak ekonomi dari 44 tonggak peradaban yang dibangun oleh Pak Gubernur lah. Yang dibangun. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat itu kira-kira bisa Pak jelaskan enggak? Begini, karena pun saya bukan ahli ekonomi ya, tetapi kan kita bisa mencermati, merasakan gitu loh, detak pertumbuhan dan barangkali dalam tatanan ya katalah kehidupan pembauran masyarakat itu jelas Pak Madi, jelas, terutama kan bagi pelaku UMKM ya, karena yang terkecil Pak tentang busana adat Bali itu dari tukang tenun, dari pekerja celup lain sebagainya. Ini sesuatu bukti Pak. Sudah merasa. Belum lagi berkaitan dengan yang lain Pak. Yang buruh kasar saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Kastawan. Dalam rangka pembangunan ini kan paling tidak pelibatan keramun. Yang terkasar saja terwadahi. Nah, tetapi saya pikir kan tidak saja sebagai tenaga kasar. Supaya berkelanjutan tentu harus ada upskill. Gitu loh. Sehingga nanti apa pelaksanaan pembangunan senantiasa dia mampu memerankan dirinya dalam konteks seperti apapun bagaimanapun. Apalagi tadi kita kan baru berjalan berapa tahap. Kalau sampai dengan tahap sempurna, saya pikir masyarakat Bali sejahtera itu betul-betul dirasakan. Bukan mimpi lagi. Dan sesuatu yang penting bagi kita adalah masyarakat Bali dari aspek sumber daya manusia itu tidak lagi ada yang tidak bisa sekolah, tidak memiliki skill. Bahkan Bali betul-betul sebagai pusat berbagai peradaban, termasuk peradaban dalam menciptakan sumber daya manusia. Kira-kira seperti itu. Saya bisa juga tambahkan terkait dengan ekonomi itu. Saya ingat benar waktu saya jadi pembicara di Kongres Kebudayaan 3. Saya kan orangnya pelestari, konservator. Jadi bicara tentang kebudayaan Bali, saya lebih banyak ke pelestarian. Nah, saya ingat benar waktu itu Pak Gub bilang, Kastawan ini belum menjadi driven untuk ekonomi. Nah, saya bilang, ini awal mula saya berpikir, tapi bagaimana kebudayaan itu bisa mendrive income. Betul. Betul. Nah, coba kita lihat sekarang ini. Jadi kalau kita selama ini kan Bali menggantungkan pendapatannya pada sektor pariwisata. Jadi ketika pandemi itu konstruksinya sampai -9 ya. Betul. Tapi saat ini sudah plus bahkan 8 ya terakhir. Nah, itu tanda itu luar biasa ya. Resiliensi kebertahanan. Jadi kebudayaan Bali itu ketika itu coba dikemas ya dengan baik. Misalnya kayak UMKM Bali Bangkit, banyak sektor-sektor misalnya kayak kuliner ya, lalu fashion dan handicraft itu yang ditingkatkan. Nah, itu impactnya luar biasa gitu, bahkan sampai ke dunia saat ini kayak Endok udah di Dior dan sebagainya. Nah, satu hal yang perlu kita state bahwa Bali, kita di Indonesia secara umum, kita itu adalah negara agraris, ya kan? Betul. Kita inginnya transformasinya ke industri, tapi agriculture industri yang seharusnya, ya kan? Kita itu areanya luas untuk pertanian. Nah, Bali hampir 70% dari pariwisata sebelumnya. Nah, 30% itu dari pertanian, dari industri kerajinan. Nah, sekarang kita komparasi persentase. Mungkin pariwisatanya 50, tapi yang industri kerajinan dan pertanian itu 50. Tapi dengan catatan devisanya tetap, meskipun proporsinya 50, tetapi devisanya tetap bahkan meningkat. Tapi dengan catatan sektor pertanian dan kerajinan di up lagi, sehingga baru kita kalau terjadi bencana kayak wabah kemarin bisa bertahan. Nah, kalau kita mengandalkan pada pariwisata sebagai
penghasil utama agak-agak rentan dan itu sih. Nah, makanya Pak Gub bilang pariwisata adalah bonus. Bonus ya betul. Jadi yang sektor primary kita itu adalah agraris dan sektor industri kerajinan itu, sehingga Rama Bali kita harapkan ke sana ke depan. Nah ini tentunya yang perlu kita cari solusi. Bagaimana kita meningkatkan pertanian kita di Bali. Kalau pun diupayakan karena udah sampai kerak nih. Kalau kita bejana udah di keraknya. Berarti kan lompatan kita bertani ini harus dengan teknologi. Dan itu perlu kita kaji-kaji lagi beramai-ramai sehingga ya kayak sekarang sudah ada anak-anak muda yang terjun di pertanian dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan. Itu sih. Oke. Saya kira cukup Pak ya. Cukup. Saya kira teman-teman sekalian, saudara, demikian bincang-bincang kita dengan dua pakar dari dua universitas. Yang satu dari Pak Kastawan dari Universitas Udayana dan Pak Ridan dari Universitas Warmadewa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pembangunan kita ke depan di Bali. Sampai jumpa. Om Santi. Om.